Selamat malam, Mas Wilson. Selamat malam, MNC. Baik, Mas Usman, saat ini tengah ramai diperbincangkan karena ada 271 kursi kepala daerah yang akan kosong. Buat TNI, kecuali mereka mengundurkan diri atau pensiun. Nah, saya kira dalam konteks ini pemerintah perlu memperhatikan ketentuan-ketentuan perundang-undangan tersebut. Opsinya dibuka, itu menyangkut 271 posisi ya, di berbagai daerah, dan rasanya tidak bijaksana untuk menerabas. Mana baiknya yang menjadi referensi pemerintah di sini? Nah, memang benar bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 membolehkan perwira aktif atau anggota aktif dari TNI dan kepolisian untuk menduduki jabatan sipil setelah mereka mengundurkan diri atau mentara sekda untuk ditempatkan dalam pos-pos itu dengan TNI aktif, ya. Maka kalau menyangkut sekda tentu undang-undang aparatur sipil negara, objek hukum di hadapan hukum, tetapi sebagai TNI aktif, sebagai Polri aktif, itu tidak dapat diperbolehkan untuk menduduki jabatan-jabatan sipil tersebut. Dikhawatirkan ketika TNI dan juga Polri masuk ke dalam politik praktis, apakah ini memang untuk mengarahkan warga untuk memilih salah satu atau paslon-paslon yang nanti akan bermunculan di 2024 atau seperti apa, Mas Usman? Kan di dalam Undang-Undang Pertahanan Negara atau Undang-Undang TNI dan juga Undang-Undang Polri itu masih dimungkinkan. Misalnya penugasan-penugasan khusus mereka di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan atau di Sekretariat Jenderal dalam ketentuan pasal 201 ayat 10 atau ayat 11 yang tadi ditanyakan. Jika nantinya pemerintah menjadikan referensi, menjadikan pasal di ABRI pada saat itu, bisakah terjadi kembali lagi seperti hal itu? Kalau bisa tentu segala kemungkinan bisa saja, tetapi apakah itu terjadi serta-merta dengan penempatan jabatan-jabatan kepala daerah itu oleh TNI aktif atau perwira polisi aktif, itu bisa fungsi-fungsi kekaryaan militer yang pernah dipraktikkan di dalam konsep dui fungsi ABRI itu benar, gitu ya, bahwa itu di tahun 98, tahun 99 ketika muncul ketetapan-ketetapan MPR jelas ditegaskan di seluruh bangsa dan negara. Jadi saya kira kita tidak boleh membuka celah kembali untuk menempatkan lagi perwira-perwira aktif atau baik TNI maupun Polri di dalam jabatan-jabatan sipil, terutama jabatan-jabatan yang sifatnya politis. Kenapa dikatakan politis? Karena jabatan kepala daerah, meskipun bersifat sementara, itu adalah jabatan yang mestinya diisi oleh orang-orang yang memiliki legitimasi politik melalui pemilihan umum. Nah, saya kira politiknya integritas teritorial, keselamatan segenap bangsa, atau misalnya kedaulatan politik dari negara kita. Demikian pula polisi. Polisi disebut Kepolisian Negara Republik Indonesia, bukan Kepolisian Pemerintah Republik Indonesia. Karena dia kepolisian negara, maka ia harus ada di tengah antara kepentingan konstitusi, pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, menegaskan fungsi-fungsi TNI, fungsi-fungsi Polri di sektor pertahanan, di sektor keamanan. Dan kita secara geopolitik strategis ya, sedang menghadapi tantangan yang cukup serius ya, di Selat Malaka. Baik, terima kasih Mas Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia telah bergabung bersama kami. Kita akan nantikan seperti apa penerapannya di tahun 2022 dan juga 2023. Pemirsa, usai jeda kita akan hadirkan kembali perbincangan kami selanjutnya dengan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami di Indonesia Bicara.